kita mulai, Ustaz? Ya, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bersilaturahmi kembali di dalam kajian kita, yaitu di dalam program Quranic Journey yang ke-9, yang hari ini Alhamdulillah adalah pertemuan kita yang keempat kalinya. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua diberikan umur panjang dan diberikan kesehatan untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita mulakan dengan bersama membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kebermanfaatan, diberikan kemudahan dan kelancaran. Ila hadatin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. semoga Ustadz sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Semoga Ustadz tetap sehat, dipanjangkan umurnya sampai terus membimbing kita ya di program-program kita sampai tuntas dan program kita selanjutnya. Baik, untuk efektif waktu dan tepat, tafadhol Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم Waalaikumsalam. السلام Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa habibuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Saudara Sayyidat, Bapak Ibu yang saya muliakan, puji syukur kepada Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan malam hari ini, kita masih melanjutkan yang Quranic Journey di separuh yang ke-9, sesi yang ke-9. Dan hari ini kita akan memasuki bahasan masih dalam surah Al-Hasyr. Dan Alhamdulillah ayat yang akan kita bahas di malam hari ini adalah surah Al-Hasyr, surah ke-59, ayatnya adalah ayat ke-16. Seperti biasa, nanti juga kita akan membahas hadis qudsi, lalu doa-doa dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu nanti di akhir bagian kita akan mendalami isi kandungan surah, dan kali ini adalah kita sampai pada surah yang ke-83, yakni surah Al-Mutaffifin. Apa saja kandungannya dalam surat ini, pesan-pesannya, dan hal-hal yang layak nanti kita akan coba sampaikan dalam kajian atau pertemuan malam hari ini. Baik, Bapak Ibu muliakan, seperti biasa di bagian pertama, Bapak Ibu yang sudah menebalkan Menebalkan, iya, menebalkan dan ayatnya uraian. dan mengurai Ya, kata-katanya, dipersilahkan. iya, baik. Silahkan boleh menunjukkan yang sudah. Ibu Nunu, iya, Ibu Nunu, sebentar. Iya, silahkan Ustaz. Oh iya, baik. Wah, baik. Bagaimana uraiannya, Bun? di belakang. Oh, di belakangnya nih. Naik lagi ke atas, Bun. Terus, terus. Ya. Kalau dalam Dua, tiga. hitungan berapa, Bun? Dua, tiga ya? Dua Tiga, tiga. dua, Alhamdulillah. tiga. Baik. Barakallah fiik.
Insyaallah. Terima kasih. Lanjut. Ya. Bunda Tin, silahkan. Iya. Boleh naik sedikit kertasnya ke atas. Naikkan ke atas, Bun. Iya, gitu. Oke. Sip. Oke. Hmm. Oke. Selanjutnya Iya. urayanya. Oke. Ada berapa ini, Bun? Ada berapa kata, Bun? Bunda geser ke kiri, Bunda. Kertasnya geser ke kiri. Kertasnya geser ke kiri, Bunda. Iya, Iya, itu gitu. dia. Boleh ke atas lagi, mendingin. Naik ke Terus atas. Kiri, naik geser lagi. kiri, geser kiri. Geser kirinya Bunda, kirinya Bunda, kiri. Ah, terus naik ke atas. Iya, naik ke atas lagi boleh. Alhamdulillah. Terus, Bun, di lembar berikutnya nah, ada berapa banyak, Bun? 23. 23. Oh, Oh, 21. 21. Baik, makasih. Mudah Din. Alhamdulillah. Baik. Barakallah fi. Ya. Baik, siapa lagi silakan. Pak Haji sudah? Pak Haji Zainal sudah? Zainal nih, saya nih, monggo. Ya. Ah, Surah ayat ke-16 ya, Pak Haji ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ini baru minggu ini akhafullah rabbal alamin. Taib. Urayanya, monggo. Kayaknya ini saya 22 Pak Ustaz. Oh, 22. Nanti Oh, lebih dikit ya kalau yang Lebih menurut yang lain ya. sedikit. Ada Ada yang dua ini. satu, dua Oh, dua, udah dua saya. tiga. Ah, Ini baik. Pak Haji dua-dua Alhamdulillah. ya. Terima Nanti kita kasih cek. Pak Haji Zainal. Eh, kalau Pak kurang Herman, ditambah. bagaimana Pak Herman? Ya Ustaz, nih. Oh, Ah, monggo. sebentar. Pak Herman silahkan. Boleh maju, kertasnya boleh maju kertasnya. Oh, Hmm, kertasnya. iya. Taruh HP-nya lagi ini. Jadi kertasnya aja orangnya enggak gitu. Handphonenya dimaju. Iya, sudah nih menembalkannya sudah bagus. Ya, uraiannya Selanjutnya urayanya silahkan. oh, Oke, uraiannya iya, Pak. ada 23 Ustaz. 23. Wah, Ya. luar biasa. Dua Tadi tiga. 21, 22, 23 terus nanjak terus ya, itu ya. Baik. Terima kasih Pak Barakallahu Herman. fiik, Pak Herman. Sudahkah? Tidak yang lain? Lanjut. Ada lagi Yes. mungkin? Silahkan. Tidak Nah, ada. Baik. nah, cukup. Baik, kalau Silahkan begitu kita kita lanjut, Ustaz. baik, makasih, Pak. Nah, oke, tampak sudah di layar. Pak Herman, boleh kiranya membacakan ayat ke-16 ini? Monggo, Pak. Baca Ustaz ya. Ya, baca. Ya, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمثل الشيطان قال إذ قال للإنسان إذ قال للإنسان اكفر Mm-mm. فلما كفر قال إني بريء منكم Mm-mm. قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين. Mm-mm. Artinya? Artinya Ustaz, Mm-mm. arti ayat yang ke-16 dari surat ini, perumpamaan bujukan orang-orang munafik kepada kaum Yahudi. Seperti setan ketika berkata kepada manusia, Mm-mm. Mm-mm. kufurlah kamu. Mm-mm. Ketika orang itu kufur, Mm-mm. ia berkata, Mm-mm. sesungguhnya aku berlepas diri darimu. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Mm-mm. Tuhan semesta alam. Iya. Baik, barakallahu fiik.
Eh, Pak Jerman, Bapak Ibu memuliakan, ayat ini pendek dari sisi redaksinya, gitu ya. Ayat ini masih berkaitan dengan gambaran Al-Quran mengenai interaksi orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang berhadapan dengan orang-orang Muslim. Pada pertemuan yang lalu, ayat yang lalu, Allah SWT mengatakan orang-orang Yahudi itu takutnya kepada orang-orang Muslim itu bahkan melebihi takutnya kepada Allah. Begitu ya. Karena bagi mereka Allah tidak tampak. Tapi orang Muslim itu yang mereka ada di hadapannya, bergaul dengan mereka, itu ketakutan mereka kepada orang Muslim itu lebih daripada takutnya kepada Allah. Nah, orang-orang munafik digambarkan di dalam ayat ini itu seperti setan. Maka perumpamaan yang digambarkan Al-Quran kamathalis syaitan. Seperti perumpamaan setan. Jadi ini ada wajud tasbihnya. Gitu ya. Ada eh, objek yang diperumpamaan gitu ya. Jadi perumpamaan kan ini. Perumpamaan itu seperti atau apa namanya amsal ya dalam Al-Qur'an. Jadi eh, menganalogkan sesuatu yang unreal dengan yang real. Ya, menganalogkan, mencoba membandingkan sesuatu yang ada dengan sesuatu yang ada dalam angan-angan dan ada di dalam kehidupan nyata. Yang dalam angan itu atau sesuatu yang tidak tampak itu adalah setan. Begitu. Dan yang tampak itu adalah orang-orang munafik. Kamatsali syaitan, orang munafik itu seperti setan. Apa setan? Kata Al-Quran. Setan dalam konteks menggoda manusia dan pertanggungjawaban dari upaya dan usaha mereka menggoda manusia itu qala lil insani kfur, tatkala setan itu mengganggu menggoda manusia agar keluar dari jalan kebenaran, agar tidak taat kepada Allah, agar ingkar kepada Allah, maka ketika itu sukses, godaan itu sukses, godaan itu berhasil. Lalu kemudian falamma kafara, ketika sukses usaha setan itu, qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Maka setan itu ketika menggoda orang yang mukmin dan berhasil usaha ikhtiar menggodanya itu, maka ketika seorang muslim itu tersesat dalam godaan setan, setannya mengatakan, ini bari umingka, aku tidak tanggung jawab dengan dirimu yang sesat itu. Kenapa? Ini akhafullah rabbal alamin, karena aku takut kepada Tuhan semesta alam. Nah, perumpamaan setan ini yang digambarkan seperti itu kemudian Allah Subhanahu wa taala perumpamakan orang munafik yang ada di Madinah saat itu. Sambil Allah memberitahukan kepada orang-orang mukmin gambaran itu melalui ayat ini. Kira-kira kalau redaksinya kita coba ungkapkan, hei orang-orang yang beriman, hei kaum muslimin di Madinah, ketahuilah kau bahwasanya perumpamaan orang-orang munafik yang ada di sekitarmu itu dengan orang Yahudi itu seperti persis setan yang menggoda manusia. Orang-orang munafik itu mengatakan kepada orang-orang Yahudi, jika kalian terusir, kami akan ikut terusir. Jika kalian diperangi, kami akan membela kalian. Kan gitu tuh. 14 dulunya tuh. Tapi ternyata apa tuh? Begitu orang-orang Yahudi itu betul-betul diusir oleh Nabi, mereka berlepas tangan nggak mau tahu. Kan gitu tuh. Jadi setan juga begitu. Maka perumpamaan orang-orang munafik di Madinah seperti setan menggoda manusia. Ketika godaannya itu sukses, maka mereka bilang, aku tidak bertanggung jawab atas kesesatan. Orang-orang munafik menjanjikan kepada orang Yahudi, jika kalian diusir, kami akan ikut terusir. Jika kalian diperangi,
kami akan ikut berperang kepada membela kalian. Tapi ketika mereka dikepung, orang Yahudi itu tidak datang, orang munafik itu tidak datang. Ketika diusir, mereka tidak bertanggung jawab. Maka persis, ya sudah sekarang kalian sendiri apa namanya rasakan, kami tidak bisa tanggung jawab. Itulah gambaran orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi mau ditipu oleh orang-orang munafik. Tuh, Bapak yang muliakan. Jadi seperti sekarang, seperti masa-masa sekarang orang ada orang yang rasa-rasanya membela kita, rasa-rasanya orang itu berada di pihak kita. Tapi lihat, begitu keberuntungan tidak bersama kita, maka mereka itu meninggalkan. Mereka akan mencari keuntungan yang lebih untuk diri mereka, kepentingan mereka sendiri. Begitulah sosok, begitulah sikap, begitulah perilaku orang-orang yang mungkin bisa kita lihat dalam masa seperti ini. Maka perumpamaannya seperti setan yang menggoda manusia, ketika tergoda mereka tidak bertanggung jawab. Gitu. Nah, itu saya kira pesan singkatnya gitu. Nah, ada ayat Al-Qur'an yang mirip dengan ini pesannya, Bapak Ibu muliakan. Ini dia. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq. Ini ungkapan setan nanti di akhirat. Ya, di hari hisab. Lama qudiyal amr, ketika keputusan itu akan ketika urusan itu akan disidangkan, ditetapkan. Maka setan lalu mengatakan kepada manusia yang digodanya di dunia, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Kalau Allah ngasih janji, janjinya benar. Wa wa'adtukum fakhlaftukum. Kalau aku yang menjanjikan, maka janjiku itu tidak benar. Tuh, mereka ngaku. Jadi kata setan, kalau janjiku nggak benar. Janji memberikan kesenangan, janji memberikan kebahagiaan, janji memberikan kemenangan, dan sebagainya, sebagainya. Kalau setan yang menjanjikan, itu menyalahi. Kalau Allah menjanjikan, itu benar. Ini ucapan setan. Inna waha wa'adakum wa'adal haq. Wa wa'adtukum fakhlatukum. Kalau Allah menjanjikan kalian, maka janji itu benar. Tapi kalau aku yang menjanjikan kepada kalian, maka aku yang menyalahinya. Aku akan menyalahinya. Wa ma kana liya an talumun. Wa ma kana liya talumuni. Ya. Walumu anfusakum wa ma ana bimusrikhikum alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Itu. Apa? Maka janganlah kalian itu tidak ada, maka janganlah kalian itu menuntut aku dan jangan kalian hina aku dan jangan salahkan aku, tapi persalahkanlah dirimu sendiri. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalian mengikuti aku. Terus kalian gara-gara mengikuti aku maka kalian tersesat. Sekarang jangan engkau tuduh aku, jangan kau salahkan aku, tapi salahkan dirimu. Itu Bapak Ibu. Jadi wa ma'ana bimusrikhikum alaikum min sultan, aku tidak bisa menolong kalian. Dan kalian juga nanti tidak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dan aku tidak membenarkan perbuatan syirikmu. Ya. Sebelum itu. Innal zalimina lahum adzabun alim, sebenarnya orang zalim itu bagi mereka adab yang pedih. Jadi ini inti daripada ayat ini sama seperti ayat tadi itu. Jadi setan itu nanti memberitahu yang benarnya nanti di akhirat. Dulu yang aku goda kalian sesungguhnya itu keliru. Gitu ya. Karena janjiku itu kepada kalian kepada manusia keliru. Yang benar itu janjinya Allah. Gitu. Nah sekarang karena kamu sudah dalam keadaan yang tidak bisa lagi kembali ke dunia, kamu jangan salahkan aku, salahkanlah dirimu sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya kira itu dari sisi pesan singkat ayat tadi. Uraian katanya ada berapa nih? Mungkin Bapak Ibu mungkin sama atau mungkin saya yang kurang, nanti kita lihat cek. Kalau dalam catatan saya jumlahnya adalah jadi banyak nih. 28 tuh. Kayaknya ada yang 28. tambah-tambah kali, coba nanti kita cek ya. Kayaknya ada yang terulang-ulang deh nanti. Coba nanti kita cek dulu ya. Kama tali. Jadi seperti
Ini huruf. Huruf apa nih, Bapak Ibu? Jar. Huruf jar. Masal, perumpamaan. Ini isim. 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 Gitu ya. Ini masdar. Syaitan, setan. Hmm? Ini isim, sifat. Jadi setan itu sifat. Setan itu sifat. Ketika. Ini isim, itu zorof. ظرف زمن Zaman betul. Qala, berkata. كان Ini fi'il ya. الماضي Fi'il madhi, sahih. Lil, كان kepada atau untuk. huruf jar Huruf, sahih. Ya. Al-insan, manusia. Isim, Isim. isim. Nah, insan ini isim. Ada yang mengatakan kata insan itu isim jamid, Bapak Ibu. Isim jamid. Jadi tidak terbentuk dari yang lain. Tapi ada juga, nah insan itu masdar dari kata nasia. Nah, masdar. Jadi masdar, ada masdarnya dari dua kemungkinan nih nasi. Pertama, dari masdar dari nasia. Yang kedua, masdar dari anasa. Kalau nasia artinya lupa. Gitu. Kalau anasa artinya lembut. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu nih, manusia itu cenderung lupa atau cenderung lembut? lupa Cenderung lupa. Oh gitu ya. Cenderung Jadi lupa, mengaku itu Ustaz. ya. Mengaku itu. Jadi kalau kata orang, enggak lupa. Manusia itu jadi gitu Lupa. lembut, lembut. Maka sifatnya nih anis tuh. Maka orang-orang yang lembut namanya anis gitu tuh. Hmm. Gitu ya. Ada juga mengatakan insan ini tidak diambil dari kedua-duanya. Pokoknya dia manusia. Nggak diambil dari lupa, nggak diambil dari lembut. Memang dia udah jadi begitu tuh. Oke. Kita ada pendapat. Kufur. Kufurlah. Am. kafir lah Iya. Fi'il. amar Am. Amal. Fa. Maka. Kafir. Makan Huruf. huruf atau Syarat. Eh. Iya Am. nih. Sebentar. Lalu, lalu. Kalau gitu lalu. Lalu ketika. Lalu. Jangan. Kalau lalu huruf atof. Kalau maka huruf syarat. Huruf jawab. Gitu. Iya, jadi kalau ini artinya maka dia huruf jawab syarat. Kalau lalu atau berarti gitu ya. Baik, lanjutkan. Lama, ketika. Huruf. Huruf, betul. Nah, ini syarat. Syarat. Ketika. Ketika kafir, maka. Nah, ketika dia kufur, maka gitu. Kafaro, kufur. Atau ingkar. Fi'il, Madi. maldi. Qala, kata. Fi'il, Madi. maldi. Ini sesungguhnya Ini huruf taukid. taukid taukid sahih taukid. Ya-nya aku Aku. isim dhamir dhamir sahih. Bariun berlepas tangan. Bebas. Terbebas gitu. Terbebas. Bariun. Lepas. Lepas diri. Bebas. Il. Ya, pilih apa nih? Bukan, ini sifat. Oh, sifat. Sifat. Bariun.
Ini isim. Isim. Sifat. Aku isi. Terus Min. mingka, iya, mingka Iya. dari Min dari huruf huruf ya. jar. Mingka dari kamu. Isim Isim domir. Isim domir. domir. Betul nggak Bapak Ibu sampai situ? Ini ada ketambahan nggak ininya kata-katanya? Takutnya ada ketambahan. Ini akhafullaha rabbal alamin kali ya. Ini Ketambahan Pak Ustadz. apa Nggak pun? ada. Ketambahan lagi kok Mingka lagi ya. Iya makanya ini ya dibuang nih. Maka ini akhafullaha rabbal alamin gitu ya. Oh, Iya. oh gitu. Kayaknya tambahan makanya ini kok banyak banget ini. Hmm. Soalnya 2 kali tadi. Oh gitu tuh. Coba cek. Hmm. Kalau ini berarti 23 nih ya. Hmm. Ya. Ini sesungguhnya huruf tauhid. Ya-nya aku, sim, Domir. akhaf, takut, Takut. fiil, Lebih. lari. Allah ya Allah. Sim, lafad, Salah. Rabb, Tuhan. Tuhan, isim, apa nih? Sifat, al-alamin, semesta, alam. Isim, jamak, Muzakkar salim. zakar, salim. So. Hmm. Jadi jumlahnya benar Bapak Ibu 23. Oh, tadi saya kebanyakan mengulang-ulang kata-katanya. Gitu ya. Dah, ya. Ini dari sisi ayatnya ya. Oke. Ada yang kurang atau ini enggak apa yang keliru enggak Bapak Ibu? Mm-mm. Afan Ustaz, Ya, nanya Ustaz, monggo. kan ada kata, ada makna, ada jenis, ada Ya, uraian. ya. Nah, nah, yang uraian ini misalnya kamasal, Mm-mm. bisa nggak disebut isim majrur gitu? Oh ya, Uraiannya. betul kalau uraiannya Atau betul. di situ kan masdar Ustaz bikin. Ya, betul. Kalau 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 itu uraian jenisnya, kalau uraian kedudukannya baru tuh. Oh, ada Nah, uraian kalau uraian kedudukan, ada kedudukan ya, uraian jenis. Oh, gitu. Benar, yang Pak. diperlukan uraian jenis kalau saya. Nah, urusan jenisnya. Kalau uraian kedudukannya betul, isim majrur. Itu. Oke, syukur Ustaz. Sami-sami. Oke, baik. Kalau dilengkap begitu tuh. Jadi kalau lengkap, jadi ya uraian eh, jenis dan uraian apa kedudukan gitu ya. Gitu. Baik. Selesai kita dengan uraian tadi, kita masuki sekarang hadis qudsi. Hadis Hadisnya kursi. panjang ini. Subhanallah. Hadisnya panjang. Panjang banget. Iya, monggo Pak Haji Zainal, monggo. Iya, silahkan Pak Haji dibuka mic-nya. Iya, silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Qudsi. Haddatsana Adam, haddatsana Syu'batu, haddatsana Al-A'masyu
Sami'tu Zaid bin Wahbin. Sami'tu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa was-sadiqul masduq anna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman aw arba'ina lailatan thumma yakunu alaqatan mithlahu thumma yakunu mudghah mithlahu thumma yub'atsu ilaihil malak fayu'dhanu bi arba'i kalimatin fayaktub rizqahu wa ajalahu wa amaluhu wa syaqi am sa'idun thumma yanfu'u fihi ruh fa inna ahadakum liya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakunu bainaha wa bainahu illa dira'un fasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulun nar wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dira'un fayasbiq alaihi al-kitabu fayamalu amala ahlil jannati fayadkhulaha. Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Al-Amshi. Aku mendengar Zaid bin Wahab. Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah seorang yang jujur menyampaikan dan berita yang disampaikan kepadanya adalah benar, bahwa penciptaan salah seorang di antara kalian dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari atau 40 malam, kemudian menjadi segumpal darah dalam 40 hari berikutnya, kemudian menjadi segumpal daging dalam 40 hari berikutnya. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya dan memerintahkan untuk menetapkan 4 kalimat, 4 hal tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, sengsara ataukah bahagia. Kemudian Allah meluluhkan ruh padanya. Sungguh ada salah seorang di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penghuni surga hingga tak ada jarak antara dia dan surga selain sehasta. Namun kemudian takdir telah mendahului dia, lantas ia pun melakukan amalan penghuni neraka dan akhirnya masuk neraka. Dan sungguh ada salah seorang di antara kalian yang melakukan amalan penghuni neraka hingga tak ada jarak antara dia dan mereka selain sehasta. Namun kemudian takdir mendahulunya, lantas ia pun mengamalkan amalan penghuni surga sehingga ia memasukinya. Baik, makasih bagi ya Allah. Seperti itu ya. Bapak yang muliakan, ini hadis tentang takdir, tentang ketetapan Allah untuk kita. Jadi dari hadis ini, Bapak yang muliakan, kita tidak bisa, nanti kita jelaskan, tidak bisa menganggap orang itu semata-mata dari tampilan semata, gitu ya, dari tampilan semata. Tapi boleh jadi harapannya memang tampilan dan kenyataannya begitu. Hadis ini membuktikan betapa banyak orang yang menduga seseorang dari tampilannya, ternyata kehendak Allah, ketetapan Allah berbeda. Nah, coba kita lihat hadisnya. Anak wa huwa shadiqul masduq an khalaqa ahadikum anna khalqa ahadikum, bahwasannya penciptaan kalian itu hai manusia diawali dengan yujma' fi batni ummi, ya, dikumpulkan di rahim ibu, di perut ibu,
dari pertemuan antara sperma dan ovum di rahim ibu. Lalu pada arba'ina yauman, 40 hari pertama, ya, au arba'ina lailatan, atau 40 malam, berarti pokoknya 40 hari 40 malam. Tsumma yakunu alaqah, kemudian menjadi segumpal darah. Itu ya. Mislahu yakunu mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. 40 hari kemudian, jadi 40, nah ini kan 40 yang ketiga, yub'atsu ilaihil malak. Maka pada 40 hari yang ketiga, berarti udah 120 hari, dikirimkan kepadanya oleh Allah SWT al-malak, yaitu malaikat. Fayu'dzanu bi arbi kalimat, lalu kemudian dibisikkan atau ditiupkan atau ditentukan kepadanya 4 ketetapan Allah. Fayaktubu rizqahu, maka ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalannya, keadaan hidupnya, syaqiyun am sa'id, apakah dia bahagia, apakah termasuk yang syaqi itu sengsara, sa'idun bahagia. Lalu kemudian yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan kepadanya ruh. Maka jadilah dalam hadis lain, maka jadilah manusia menjadi bentuk yang baru. Tsumma khalqan akhar. Gitu. Sampai di situ. Fa inna ahadakum, maka setelah seorang lahir, menapaki waktunya dari bayi menjadi anak, dari anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa tua. Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Di dalam hadis lain, kalau hadis ini mengatakan, dan seorang dari kalian itu melakukan berbuat satu perbuatan, yakni perbuatan ahli jannah, gitu ya, perbuatan ahli jannah. Apa itu ahli jannah? Ya pokoknya ibadah dan sebagainya. Hatta la yakun bainahu wa bainahu illa dhira', sehingga antara dirinya dan surga itu tinggal sedepas saja, tinggal masuk aja kira-kira gitu. Sudah saking dekatnya, sudah sangat apa namanya, ciri-cirinya udah, tandanya udah lekat banget gitu. Bahkan dalam hadis lain mengatakan sampai manusia di sekeliling itu menganggap bahwa dia itu udah ahli surga dah gitu. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar. Tapi ternyata orang yang menganggap dia itu orang yang saleh gitu, orang yang taat ibadah, tiba-tiba fayasbiqu alaihil kitab, catatan sudah mendahulunya. Artinya ada catatan oleh menentukan bagaimana kehidupan seorang itu. Fayamalu bi amali ahli nar, ternyata orang ini melakukan perbuatan orang-orang penghuni neraka di akhir-akhir hayatnya. Faidkhulun nar, maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah dari. Tapi sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan perbuatannya orang-orang ahli nar, orang-orang penghuni neraka. Dan manusia juga melihat begitu, ini orang jahat, ini orang bengis, ini orang apa, pokoknya macam-macam lah. Hatta yakunu bainaha wa bainahu illa dhira', sampai seakan-akan antara dia dan neraka itu tinggal sejengkal lagi dia masuk, udah divonis orang bahwa dia itu jelek. Tapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan Allah dulu sudah menentukan bahwa orang ini baik. Fayamalu amal ahli jannah, maka orang ini di akhir-akhir hayatnya melakukan perbuatan orang-orang ahli jannah, perbuatan baik. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Jadi Bapak muliakan, dari hadis ini sebenarnya poinnya adalah ketetapan Allah itu mutlak. Ketetapan Allah itu tidak bisa diubah, bukan tidak bisa ubah, tidak bisa dikondisikan oleh manusia, tidak bisa diduga oleh manusia. Tapi manusia masih bisa berusaha, berikhtiar. Berikhtiar bahwa kita terus mendekatkan diri Allah. Dengan apa cara berikhtiar itu? Bapak yang muliakan, ada beberapa cara ikhtiar kita.
agar menjaga kehidupan kita ini, insya Allah terus dalam keadaan baik sampai akhir hayat kita. Dari sekian diantaranya, pertama adalah apa itu? Tekun di dalam ketaatan. Pun istiqamah dalam bahasa kita, istiqamah dalam ketaatan. Insya Allah ini akan melanggengkan kita terus istiqamah. Setiap kali akan coba untuk nyimpang, segera ingatkan, segera mengingat. Kenapa? Karena kita tidak tahu usia seperti apa. Yang kedua, apa itu? Silaturahim. Silaturahim. Dengan orang-orang yang saleh. Artinya, sebaiknya kita selalu berada pada lingkungan orang-orang yang saleh, orang yang baik. Karena kalau kita berada di lingkungan orang yang saleh, maka kita akan terbawa dalam amaliyah ala orang saleh. Maka sehingga dari satu tempat ke tempat lain ketemu orang-orang saleh itu, maka semoga di akhir daripada kehidupan kita dalam konteks, dalam keadaan, dalam posisi kita bersama orang saleh sedang melaksanakan amal saleh. Yang ketiga, doa. Doa. Boleh jadi Allah menentukan A yang buruk terhadap kita, tapi dengan doa yang istiqamah, doa yang terus-menerus kita panjatkan, akhirnya Allah SWT dengan kuasanya mengubah takdir buruk kepada kita ini dengan yang baik. Dan itu bagi Allah satu hal yang boleh atau sesuatu hal yang mungkin, satu hal yang bisa dan tidak bisa dicegah kalau Allah ingin mengubah. Kalau Allah ingin mengubah agar orang itu yang tadinya buruk menjadi baik, bisa saja. Agar yang tadinya orang itu su'ul khotimah, tapi dengan doa yang terus dipanjatkan, maka sangat mungkin karena Allah Maha Iradah, Maha menentukan kehendaknya, maka orang tadi bisa berakhir hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau hadis ini agak kering juga, gitu ya. Agak kering mendengarnya. Kenapa tuh? Orang yang sudah berusaha ini tiba-tiba di ujungnya sul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah. Gitu, na'udzubillah min dzalik. Jadi, sepertilah gambarannya. Dan kita sering mendengar, bapak-bapak pernah mendengar, ibu-ibu pernah mendengar ada seorang yang bernama ini, tapi kisah ini wallahualam apakah fiktif ataukah apa namanya sungguhan ya. Tapi kisah ini disebut dalam kitab. Ya. Ada seorang ulama namanya seorang alim lah, seorang alim namanya Barsiso. Nah itu pernah dengar ya, Barsiso. Barsiso ini seorang yang alim. Orang tahu lah kalau dia itu orang yang taat ibadah, kenal di situ orang yang saleh dan sebagainya. Tapi lihat bagaimana kiranya dia ternyata digoda oleh setan, digoda oleh iblis. Ternyata iblis itu digambarkan di situ di dalam kitab ya. Sebut iblis itu memerankan apa tuh namanya menjelmakan diri sebagai sosok manusia. Manusia itu sosok iblis yang sebagai manusia itu kemudian dia beribadah dan disebutkan ibadah dia itu di atas daun gitu ya. Maka Barsiso ini di dahannya di pohonan gitu. Sehingga Barsiso ini kagum, kok bisa ya engkau beribadah seperti itu, hebat sekali. Saya aja sekian puluh tahun jadi orang seperti ini, orang alim nggak bisa, kok kamu bisa? Maka setan yang dalam bentuk manusia tadi justru mengatakan, oh iyalah, kamu nggak mungkin bisa seperti saya. Kenapa? Kamu mau, gitu kan? Mau nggak caranya? Mau nggak tahu nggak? Mau tahu nggak caranya? Wah, tentu saja lah. Warsiso ini pengen tahu lah. Karena ini orang berarti orang hebat nih, kok bisa beribadah di atas pelepah kurma atau apa pelepah sebuah pohon kan gitu. Kok dia bisa? Kok saya nggak bisa kan gitu. Kak, dia bilang ini karena kesalehanku. Bagaimana caranya? Caranya dikasih tahu lah sama dia. Caranya. Caranya bagaimana? Caranya itu kamu melakukan dosa supaya setelah kamu berbuat dosa, kamu akan menyesal
Dengan penyesalan itu, maka kamu akan khusyuk ibadahnya, akan taat karena takut dengan dosa yang kamu lakukan itu. Gitu. Apa perbuatan dosanya, kata si Barseza nanya. Ya, paling nggak kamu inilah bunuh orang lah. Wah, nggak mungkin loh masa bunuh orang. Ya kalau nggak bunuh orang, yang kedua agak ringan kali, dia bilang. Kalau bunuh orang kan itu hak, apa namanya, hak hidup orang tuh. Jadi yang kedua, apa yang kedua? Membunuh, apa setelah membunuh nggak bisa, apa namanya, nggak sanggup, berzina. Wah, nggak mungkin aku berzina. Aku dikenal oleh orang, jadi orang juga tahu siapa aku kan gitu. Udah kalau begitu, kamu bisa lakukan yang ketiga. Ini kan kisah ini ibu-ibu bapak kenal ya, dengar ya. Oke, kalau kamu membunuh orang nggak berani, nggak tega, berzina juga kamu nggak, jadi yang paling ringan dah. Kamu bisa ngumpet sendirian, nggak diketahui orang. Apa itu? Minum khamr. Akhirnya Barseso keluar dari kampungnya, jauh. Kira-kira orang udah banyak yang kurang kenal ke dia, mampirlah di sebuah warung. Akhirnya dia mencoba untuk minum minuman khamar tadi. Ketika minum khamar, apa yang terjadi? Hilang akalnya. Ketika hilang akalnya, tergoda oleh wanita yang sedang ada di warung itu. Akhirnya dia memperkosanya. Karena waktu memperkosa dia ketahuan oleh orang, oleh seorang anak, maka anak itu dibunuh. Jadi apa namanya, sempurnalah dosanya. Yang tadinya membunuh nggak mau, berzina ogah, akhirnya minum khamar. Ini juga menunjukkan apa tuh? Menunjukkan bahwa minum khamar itu efeknya luar biasa. Akhirnya ketangkeplah dia di bahasa ini. Ketika ketangkap, wah, dibawa ke tengah-tengah, dirajamlah dia. Dirajamlah dia. Mau dirajam, itulah kemudian setan kembali menampakkan dirinya di hadapan Barseso. Kan begitu. Kisahnya begitu tuh. Akhirnya Barseso mengatakan, lah kamu yang menjerumuskan saya. Maka tolonglah saya saat ini, aku membutuhkan bantuan. Gitu ya. Kata si iblis yang berwujud manusia tadi mengatakan, oke, saya bisa nolong kamu dari keadaan yang genting ini. Tapi satu syaratnya, sekali ini engkau mengikuti aku, setelah itu aku tolong. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, si Barseso ini mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, kufur dari Allah, ya, kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, kalimat-kalimat keingkaran, itu. Dan dia bersujud, diminta untuk bersujud kepadanya. Waktu itulah iblis menjelmakan dirinya dan mengaku dirinya kepada Barseso, aku adalah iblis. Kan gitu. Lalu kemudian Barseso mengatakan, laknatlah engkau, terlaknatlah engkau. Kata Barseso, ya sudah, kamu tinggal pilih, mau aku tolong terakhir atau tidak. Kalau kamu mau pertolonganku, aku akan lakukan itu dengan cara engkau bersujud kepadaku. Kan gitu. Kalau enggak, kamu akan malu. Kalau kamu dirajam di tengah-tengah masyarakat, nanti kamu akan malu. Akhirnya Barseso di tengah-tengah keadaan yang segenting seperti itu, terpaksa dia melakukan apa yang tadi sesungguhnya dia tidak ingin lakukan. Kan gitu. Tapi terpaksa dia lakukan untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dia sudah mengucapkan kata-kata kekufuran dan bersujud pula kepada iblis. Dan ketika bersujud kepada iblis, bukan pertolongan yang iblis berikan. Iblis itu tertawa dan meninggalkan Barseso, dan Barseso dirajam oleh masyarakat, akhirnya mati di tengah itu. Itu gambaran, ilustrasi, kisah, apapun apa namanya gitu ya, kisah itu, tapi menunjukkan bahwasanya begitulah bisa jadi manusia hidupnya. Awal yang dikenal oleh orang saleh dan sebagainya, tetapi bisa saja Allah berkehendak lain. Tapi hadis ini, kalau menurut saya ini, Bapak Ibu memuliakan, jangan mematahkan semangat kita. Hati-hati. Itu ya, benar bahwa Allah itu Maha Kuasa. Tapi kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita selama kita terus berpegang teguh dengan Allah dan Rasulnya. Ibadahnya kita jalankan terus.
sekali itu apa namanya tilawah Quran, tadabbur Quran seperti ini, maka insya Allah hal yang seperti ini rasa-rasanya kisah kayak tadi itu tidak apa namanya tidak terjadi. Dan hadis tadi sebenarnya warning saja, warning dalam artian apa, bahwa kehendak Allah itu nggak bisa diubah gitu ya, gitu. Kehendak Allah itu tidak ubah, tetapi dengan istiqomahnya kita insya Allah tidak mengerikan seperti yang tadi tampaknya seperti itu. Kira gitu Bapak Ibu. Baik, ada yang tanyakan dari hadis yang kita baca tadi? Silakan. Silahkan jika ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Ada? Aman ya? Iya, Pak Haji ada? Pak Haji Zainal? Iya, Pak Ustadz. Belum. Berkaitan dengan hadis tadi itu memang sangat Masya Allah, ketentuan Allah. Ini kalau saya kaitkan dengan doa yang kemarin Pak Ustadz, yang pertemuan ketiga itu kan ada doa yang menyatakan buruknya ketentuan qadha. Iya. Ini salah satu doa itu mungkin ada kaitannya dengan itu Pak Ustadz ya, bahwa qadha Allah yang sudah ditetapkan, tapi kita bermohon, ya Allah rubahnya qadha kami dengan itu. Itu Iya. berkaitan dengan kaitannya doa yang kemarin disampaikan. Syukron, Mas. Ya, baik. Itulah istiqomah dan itulah doa. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa Ya. tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Begitu ya minggu lalu ya. Iya, iya. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT itu dan istiqomahnya kita melaksanakan itu, dan doa yang tadi bermohon kepada Allah perlindungan dari su'il qada, dari ketetapan yang buruk tadi itu, kodok yang buruk dari Allah Taala, maka mudah-mudahan dengan doa itu kita terselamatkan dari su'ul khatimah, dari su'ul qada tadi. Betul. Jadi saya kira doa tadi bagian daripada yang mesti kita lazimkan Bapak Ibu. Sampai sholat kita baca doa. Yang tadi doa yang kemarin tuh ya, yang doanya ada bersama-sama kita apa namanya hafalan kita kaji. Bunyinya adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bencana yang besar. Gitu kan? Wa darkis syaqa, kesengsaraan yang menimpa, yang tertimpa kesengsaraan apapun, kesengsaraan apapun, dizolimi oleh orang. Wasu'il qada, berlindung daripada qada yang buruk. Wasyamatatil a'da, dan teriakan apa namanya tuh? Oh, teriakan ya penghinaan dari musuh yang gembira melihat kita itu terkapar, kita itu kalah, kita itu apa namanya dalam keadaan susah, disorakin orang maksudnya gitu, disorakin musuh kita itu. Nah itu tuh doanya. Saya kira ini berkorelasi ya, berhubungan. Insya Allah. Jadi insya Allah kita terkena dengan doa, dengan ikhtiar, dengan istiqamah dalam ibadah, maka insya Allah dan jangan khawatir dengan itu. Itu ya, jangan khawatir. Karena Allah insya Allah tidak menyanyiakan membalas kebaikan orang-orang hamba-hambanya yang terus mendekat kepadanya. Insya Allah. Syukur Ustaz. Gitu, Haji, monggo. Iya, ada lagi? Ada Cukup? lagi? Cukup. Baik, kita Kita lanjutkan. lanjut, Ustaz, ya, dengan doa. Doa. Maksudnya penutup gitu? Doa-doa Rasulullah Oh. maksudnya, ke bagian itu. Baik, ini kita giliran belajar doa yang disampaikan atau diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya ini berkorelasi semua lah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ini dengan tadi dia. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Nah, ini kan kayak yang tadi itu, supaya kita jangan tergelincir, ya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. Begitu. Nah, mohon dibacakan Bunda Tin doanya. Ya, silakan Bunda Tin. Bunda Tin Supartini. Silakan mic-nya, Bun.
dinyalakan ya Bun ya. Bunda Tin, mic-nya silahkan. Iya, silahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jahdil Oh, balai. yang berikutnya Bun. Ya, Belum nih. yang itu pertemuan yang lalu, pertemuan yang berikutnya Bun. Gitu. Ayat. Yang ini atau di layar Bun, boleh di layar. Tampak nggak? Pertemuan 4. Nah, Ayat. ini Bun, yang di layar boleh Bun. Allahumma asli. Allahumma Hmm. asli li Di dini. Allahumma aslih li dini ladhi huwa isma Ismatul Amri. amri wa aslih li dunyaya lati fiha ma'ashi Asyik. wa asli li akhirati 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 lati fiha ma'adi waja'alil hayata Ayatan ziyadatan li ziyadatan li fi kulli khairin khair. Mm-mm. waja'ali mauta Rohatan rohatan li rohatan mm-mm. rohatan li min Mingguli kulla syarri mingguli. Oh iya, mingguli syar betul. Ini yang betul. syarri Mohon maaf mingkuli Bapak Ibu, mohon maaf tuh keliru saya memberi harokatnya. min kulli Kulli syar. syarri Iya. rawahu Muslim. Nah, artinya Bud? Artinya ya Allah, perbaikilah dinku yang Iya, merupakan agamaku ya, agamaku. agamaku ya, yang merupakan pemelihara urusanku, dan perbaikilah duniaku yang di dalamnya kehidupanku, dan perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku, dan jadikanlah hidup ini bagiku untuk menambah kebaikan untukku, dan jadikanlah kematian untuk menyelamatkanku dari segala keburukan. Masya Allah. Gitu, Bapak Ibu. Jadi ini juga benteng kita, ini perisai kita, ini bekal kita agar kita terhindar dari keburukan. Wabil khusus keburukan setelah kematian kita. Maka permintaannya di sini itu ada 4. Pertama, ya Allah, peliharalah agamaku, perbaikilah agamaku, mantapkan, luruskan agamaku. Karena agamaku ini yang membentengi aku dari kesesatan. Lalu ya Allah, perbaikilah kehidupanku, cukupkanlah kehidupanku ini, duniaku ini. Karena ini adalah kehidupanku di sini. Urusan duniaku ya Allah perbaiki, karena inilah kehidupanku. Perbaiki akhiratku kelak nanti ya Allah, karena di sana nanti tempat kembaliku. Lalu hadirkan, jadikan kehidupan yang aku lalui tahap demi tahap, waktu demi waktu ini menjadi penambah kebaikan. Dan sekiranya nanti engkau wafatkan aku, maka itu adalah penyelamat daripada keburukan. Yang dalam ilmumu ternyata kalau engkau panjangkan aku, ternyata isinya keburukan-keburukan, engkau wafatkan. Daripada keburukan nanti terjadi, lebih baik diwafatkan. Kalau kewafat itu tentu baik. Itu doanya subhanallah. Ini doa yang di diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Bapak Ibu. Insya Allah. Jadi banyak bekal doa kita lah Insya Allah ya. Jadi doa-doa yang kita pelajari di sini yang misalkan ada temuan baru doanya nanti di crop, ditulis, dijadiin satu setiap habis sholat dibaca. Begitu, Insya Allah. Jadi ini bukan 4, ada 5 ya. 5 permohonan. Permohonan urusnya agama, baiknya kehidupan dunia, baiknya kehidupan akhirat, kehidupan penambah kebaikan, kematian berhenti dari segala keburukan. Ada 5. Segala keburukan 5. Iya, ada 5 permohonan dalam doa ini. Begitu Bapak Ibu. Baik.
Ada yang kalau ada yang tanya silahkan sebelum Iya, kita masuki silakan. masuki bahasan tentang surah Ikhtisar surah. Al-Mutaffifin. Mutaffifin. Silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tidak ada. Baik, kita lanjut Ustaz, silakan. Baik. Jadi kita sampai pada surah Al-Mutaffifin, surah ke 83. 83. Betul. Al-Mutaffifin itu Bapak Ibu itu jamak ya. Jamak dari mutaffif. Mutafif. Mutaffif itu artinya orang yang curang. Orang curang. Kalau mutaffifin berarti orang-orang yang curang. Ini orang-orang yang curang. Itu tuh. Hmm. Mutaffifin. Mari kita lihat Ibu. Dinamakan surat Al-Mutaffifin yang berarti orang-orang yang curang. Diambil dari ayat pertama. Wail. Wail. Kan gitu Bapak ya. Wail. Surat ini merupakan surat terakhir yang turun di Mekah sebelum hijrah. Bahkan ada mengatakan surat ini separuh di Mekah, separuh di Madinah. Ya, nanti kita lihat kenapa sabab nuzulnya. Ada sabab nuzulnya Bapak Ibu. Karena bunyinya wailul lil mutaf mutaffifin kan gitu. Mutafifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka, celakalah bagi orang Celaka. yang curang. Curangnya bagaimana? Curangnya dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina hum wa ilutafifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, coba ayat berikutnya Bapak Ibu. Yastawfun. Wa ilutafifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Nasi yastawu. Yastawu. Yastawfun. Mm-mm. Apabila Orang-orang yang ya ditimbang untuknya maka ya, dia minta dipenuhi. Penuhi apa? Dipenuhi timbangannya. Timbangannya. Wa idza wa idza wa idza kaluhum au wazanuhum wazanuhum yukhsirun. yukhsirun. Tuh. Dan apabila menimbang untuk orang lain, Menakar. maka dia mengurangi. Mengurangi Mengurangi apa? timbangannya. Iya. Inilah mutaffifin. Nah, itu. Apabila dia beli kepada orang, maka orang yang menimbang untuk dia itu minta dipenuhin. Tambahin dong, terus tambahin. Yang Iya. Tapi giliran dia yang menimbang untuk orang lain dicurangi, kurang. dikurangi. Nah, ini hati-hati kadang-kadang ada orang yang kalau beli sesuatu ya Bu ya, tambahin lagi Mas, tambahin lagi Bang, tambahin lagi gitu. Suka gitu ya. Iya, comot ini, comot situ lah, nggak seberapa nanti. Betul. Itu tuh, nah, itu Taufikin. Kecuali orang yang dagangnya ikhlas aja nggak apa-apa Bu, silahkan. Nah, itu boleh. Nah, Itu. Nah,
Nama surat ini ada dua. Pertama Al-Mutaffifin seperti tadi. Nama Hmm. kedua namanya At-Tatfif. Tatfif. Nama suratnya At-Tatfif. Yang artinya kecurangan, perbuatan curang. Gitu. Jadi At-Tatfif, kecurangan atau perbuatan curang. Nah, apakah surat ini madani atau makkiyah? Tadi saya sudah sedikit itu ya. Al-Mutaffifin diperselisihkan oleh para ulama tentang statusnya, apakah dia merupakan surat makkiyah atau madaniyah. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Al-Mutaffifin adalah surat madaniyah. Seperti salah seorang ulama ahli tafsir dari mazhab Syafi'i, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau menyebut bahwa nuzul sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi SAW berhijrah ke kota dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau mendapati penduduk Madinah sangat buruk dalam hal menakar dan menimbang. Jadi begitu Nabi hijrah, kan gitu, ternyata ketemu orang-orang yang di Madinah itu ada tradisi yang nggak ditemukan beliau temukan waktu di Mekah. Apa tradisinya? Tradisinya orang-orang Madinah itu ternyata ketika Rasul pertama kali datang ke Madinah suka mengurangi timbangan. Nah, jika mereka membeli barang, mereka agar takarannya sempurna. Namun ketika menjual barang, mereka mengurangi takarannya, tuh kan, begitu tuh. Praktek semacam ini sering dilakukan oleh penduduk kota Madinah sebelum Nabi datang ke kota Madinah, sehingga turunlah surat Al-Mutaffifin setelah itu sebagai teguran bagi mereka. Ini adalah pendapat sebagian ulama mengapa Al-Mutaffifin adalah surat Madaniyah. Tapi dari ciri-ciri surat itu pendek, berbicara tentang kiamat dan sebagainya, maka dianggap surat itu adalah Makkiyah. Nah, Iya. ya, jadi yang aman ya ada mengatakan separuh di Mekah, separuh di Madinah. Madinah. Iya gitu. Gitu. Hmm. Karena dari ciri-ciri apa namanya ciri-ciri surat ayat yang pendek-pendek itu ciri Makkiyah. Oke. Ya, tapi dari ciri-ciri isinya tentang Isinya. perbuatan orang-orang yang mengurangi timbangan itu adanya di Madinah. Jadinya Iya. alhamdulillah itu separuh di Mekah, separuh di Madinah kali seperti itu. Nah, itu makanya di sini bilang tergolong Makkiyah Madaniyah. Jumlah ayatnya 36, jumlah katanya 169, jumlah hurufnya 751. Surat 83 dalam susunan mushaf, ke-30 dari susu turunannya ayat. Nah, di dalam ayat ini ada kandungannya Bapak Ibu. Di ayat pertama dan ketiga surat ini terkait dengan hukum fikih, tindakan curang dan mengurangi timbangan serta melanggar hak orang banyak dalam transaksi yang telah diharamkan, termasuk sebagai dosa besar. Nah, surah ini mendeskripsikan tentang hari kiamat dan kondisi hari kebangkitan. Nah, kisah tentang apa namanya berita tentang kiamat, berita tentang kebangkitan dan akhirat itu bagian daripada ciri-ciri surah Makkiyah. Madinah. Ya, Mekah Makkiyah betul. Kalau Madinah. surat Madaniyah bicara Iya. tentang sosial, tentang ekonomi, gitu ya, gitu. Di samping itu dengan memperkenalkan dua kelompok yaitu kelompok abrar dan muqarribin, fujar dan mujrimin. Surah ini menyinggung tentang olah-olah orang kafir dan orang-orang yang beriman di dunia. Dan kebalikannya di akhirat orang-orang yang beriman akan menertawai orang-orang kafir. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa di dunia orang-orang kafir itu ngolok-olok orang beriman. Tapi nanti di akhirat giliran orang-orang mukmin yang akan menertawakan orang-orang kafir. Nah, terus pokok-pokok suratnya. Ancaman Allah terhadap orang yang mengurangi hak orang lain. Timbangan, takaran, ukuran sama saja. Nggak boleh. Kan? Ya. Mengurangi takaran hak orang lain. Menjelaskan tentang catatan kejahatan makhluk yang dicantumkan di sijin. Catatan itu, catatan sijin. Sijil. Sedangkan catatan kebaikannya dicantumkan di iliyin. Iliyin. Iliyin, ya. Iliyin. Iliyin. Ya, Iliyin. betul. Iliyin. Wa ma adraka ma iliyun kitabun marqum. Jadi ada sijin, ada iliyin. Sijin tempat catatan keburukan, iliyin tempat catatan kebaikan. Kebaikan.
Penjelasan sikap orang kafir terhadap orang-orang yang beriman di dunia, serta sikap orang yang beriman terhadap orang-orang kafir di akhirat. Berbalas. Kalau di dunia orang-orang kafir mengenyek orang-orang yang beriman, nanti di akhirat orang yang beriman akan mengenyek. Apa mengenyek itu? Menghina. Menghina orang-orang beriman. Ada sebab nuzul ayat ini, Ibu. Kenapa surat ini turun? Ibnu Majah meriwayatkan dalam hadis nomor 2223 dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, mereka adalah orang yang paling buruk dalam menimbang. Maksudnya orang-orang Madinah itu. Maka Allah turunkan wailul lil mutaffifin, kecelaan besar bagi orang-orang yang curang. Iya. Sesudah itu mereka pun berbuat adil. Akhirnya setelah turun ayat ini nih, maka orang-orang Madinah adil dalam menimbang. Gitu. Nah, surah ini apa hubungan dengan surah sebelumnya? Kita kan bahas waktu kemarin kan surahnya Al-Infitor. Di dalam surah Al-Infitor disebutkan tentang dua golongan manusia, yaitu Al-Abrar, orang-orang yang baik yang mendapatkan kenikmatan, dan Al-Fujjar, orang-orang yang fajir yang mendapatkan kesengsaraan. Sedangkan pada surat Al-Mutaffifin, Allah menyebutkan bagaimana keadaan golongan Al-Abrar dan Al-Fujjar. Jadi diulang lagi, disebutin lagi. Tapi dijelaskan apa posisi mereka masing-masing secara detail pada hari kiamat nanti. Sehingga apabila kita merenungi pada surat At-Takwir, kemudian Al-Fitor, Al-Mutaffifin, akan dapati pengaturan sangatlah indah rangkaiannya. Jadi yang satu menjelaskan yang lainnya. Ya, disebutkan pada ayat sebelumnya, dijelaskan pada surat berikutnya. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Al-Abrar dan Al-Fujjar. At-Tabari, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa golongan Al-Abrar dalam ayat ini adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatannya. Ini definisi takwa. Ya. Adapun golongan Al-Fujjar adalah orang yang mendurhaka kepada Allah. Mereka kafir terhadap Allah. Nah, sekarang perbuatan apa saja yang dapat dilakukan gitu ya. Perbuatan apa saja yang dapat dilakukan agar termasuk menjadi golongan abror. Mudah-mudahan kita jadi golongan abror. Nah, ini nih tindakan-tindakannya Bapak Ibu. Perbuatan kita nih. Pertama, al-abror memiliki makna ahli dalam kejujuran. Maksudnya orang yang abror adalah orang yang jujur dalam aktivitas sehari. Jadi kejujuran pertama. Supaya disebut al-abror kita ini, maka kita ini jujur. Kedua, membantu orang yang kesusahan dengan kelebihan yang kita miliki. Orang yang susah kita bantu. Ya, mereka berbuat kebaikan semata untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Meskipun pada akhirnya mereka adalah dikenal lebih baik masyarakat. Ya, dikenal oleh masyarakat. Namun mereka tidak hanyut dalam pujian itu. Karena bagi mereka ridha Allah adalah tujuan mereka dalam membantu. Jadi orang-orang yang abror itu berbuat baik, tidak menunggu, tidak mengharap pujian orang. Kalau dipuji, wah tambah melambung tinggi, bertambah kebaikannya. Kalau nggak dimuji, sebel, kesel, jengkel, nggak mau bantu lagi, nggak mau apa namanya nolong lagi. Itu namanya bantuannya karena pujian. Ketiga adalah mereka yang yang tidak mengganggu siapapun, tidak menjadi pengganggu terhadap jiwa dan harta benda pihak lain, tidak melakukan perbuatan zalim. Itulah al-abror. Iya, ya terakhir. Keempat, mereka tetap menunaikan hak-hak Allah, yakni beribadah kepada Allah sebagaimana dijelaskan oleh kata adalah abrar adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan nadar atau janji. Bapak Ibu, ada doa yang Bapak Ibu ingat ya. Ya, doanya begini Bapak Ibu nih. Allahumma tawaffana ma'al abrar. Ya. Wa alhiqna bis salihin. Bis salihin. Tapi kita biasanya gitu ya. Apa ada doa yang kita ucapkan di dalam setelah sholat kita nih. Itu wa tawaffana ma'al abrar.
Aziz ya Allah. Apa artinya tawaffana wal abrar? Ya Allah, wafatkanlah kami. Ya Allah, ya Allah, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Dan kumpulkanlah kami, jumpakanlah kami, jumpakanlah kami kelak di akhirat bersama orang-orang yang saleh. Itu tuh doanya Ibu. Tuh. Allahumma tawaffana mal abrar walhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik dan pertemukan kami, jumpakan kami bersama orang-orang yang saleh. Gitu. Itu dia doanya. Mudah-mudahan itu di harapan kita termasuk orang-orang yang al-abrar, ya. yakni orang-orang yang baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, dengan usainya tadi uraian tentang apa namanya ikhtisar daripada surah Al-Mutaffifin, surah ke-83. Usai sementara kajian kita, QC kita di malam hari ini di pertemuan yang keempat ini. Baik, kami persilakan kembalikan ke Bunda Rifa kalau ada hal-hal yang ingin diperjelas dari apa yang kami sampaikan tadi. Silakan. Iya, baik, Alhamdulillah. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan terkait materi kita pada malam hari ini? Silahkan Bapak Ibu. Ada? Tidak ada. Baik, Alhamdulillah. Jika tidak ada, mari kita sempurnakan dengan doa. Silahkan Ustaz. Oh gitu, baik sebentar kita sebelum ya. Baik, Bapak Ibu yang kan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawaffana ma'al abrar wahsyurna ma'al abrar walhiqna bis salihin warhamna ma'al muttaqin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa syarril aqibah bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Mari kita sempurnakan kembali kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Ustaz Terima kasih Nas, terima Ustaz. kasih Bapak Terima kasih Ibu. Bapak Ibu. Maaf lahir Maaf lahir batin. batin. Selamat istirahat sampai bertemu minggu Sampai jumpa depan. minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin Izin live. live. Terima kasih Bunda. Ya, sehat Baik, selalu. terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.